Shalom, selamat pagi keluarga Eklesia. Puji Tuhan, kabarnya baik ya. Kita bersuka cita pagi hari ini. Kita akan bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan buat kita sungguh luar biasa. Seperti ada ayat Alkitab Mazmur 84 ayat yang ke-11, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada di kemah-kemah orang fasik. Mari pagi hari ini kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Yesus, kami bersyukur, kami mengagungkan Engkau, ya Yesus. Ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku
hanya bagi kami Tuhan. Dunia tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu, Yesus Engkaulah, Yesus Engkaulah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku. Menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu, Yesus Engkaulah permata hati kami Tuhan. Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku. Menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami siap memuji-Mu. Pagi hari ini kami siap melompat bersukacita bersama Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Ada sukacita pagi hari ini ya Bapak Ibu. Kita angkat sebuah pujian Kau 1, 2, 3. Boleh bergoyang. Kita mau bersukacita kepada Tuhan. Haleluya. Satu penuh kasih, dua penuh nikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus Engkaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sebentar, ini pujiannya itu enak kalau untuk goyang ya. Tapi kok kaku apa? Lagi dingin. Oke Bapak Ibu, kita mau bersukacita, kita mau bergoyang untuk Tuhan. Amin. Kita mau menyukakan hati Tuhan. Gak ada yang diam-diam. Oke? Seperti Daud menari untuk Tuhan. Maka dari itu kita akan menari bergoyang untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Satu penuh kasih, dua penuh nikmat, tiga penuh kuasa. Kau
kita sudah memuji mengagungkan nama Tuhan, mari pagi hari ini kita akan menyiapkan hati kita, seluruh hidup kita, kekhawatiran kita, pergumulan kita, biarlah kita bawa kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan adalah kekuatan kita. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, karena kita percaya Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Biarlah Tuhan Yesus menjadi kekuatan hati kita, menjadi kekuatan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanku menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku, hanya Yesus kekuatan kita. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku,
penting dalam ibadah kami pagi hari ini, Tuhan yang sangat dimuliakan. Terima kasih untuk Tuhan sudah berkenan hadir di tengah ibadah kami pagi ini, yang sangat kami rindukan. Roh Kudus terus mengalir menjamah setiap hati kami, sebab kami ada di tempat ini untuk memuliakan Tuhan. Yang kami juga rindukan adalah perkataan-perkataan Tuhan melalui firman-Mu. Tuhan, semua kami umat-Mu haus, lapar akan Tuhan. Itu sebabnya kami rindu supaya Roh Kudus terus bekerja di tengah-tengah kami. Setiap perkataan firman yang kami dengar pagi hari ini sungguh-sungguh akan membangkitkan roh kami, menggairahkan roh kami, untuk kami terus berapi-api bagi Tuhan, untuk terus kami mengikut Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, berdoa di dalam nama Yesus. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara. Haleluya. Kabar kita luar biasa ya pagi hari ini. Sehat semua Bapak Ibu. Ya, haleluya. Terima kasih untuk semua pelayan ibadah hari ini. Dan sebelum firman Tuhan hari ini, bolehkah kita lihat di sebelah kiri kanan kita. Dan kalaupun jenengan pakai masker enggak apa-apa, mungkin karena kesehatan agak terganggu, tapi berilah senyuman yang terbaik. Iya, yang tulus sedikit bolehlah ya. Nah, ngoten lebih lebar. Saudara-saudara, senyum itu membuat kita jadi semakin sehat. Ini tidak terlalu besar Mas Yuda, tidak apa-apa ya. Oke, silakan. Saya percaya Mas Yuda tahu apa yang harus dilakukan. Nah, saudara-saudara, ini bulan Desember, puji Tuhan ya, 11 bulan lebih. Ini minggu yang kedua, saudara-saudara, di tanggal ke-8 ya, tanggal 8 Tuhan sudah menolong kita melewati 11 bulan lebih di sepanjang tahun 2024. Waduh, itu luar biasa loh Bapak Ibu, saudara-saudara ya. Masih bisa mengatakan Tuhan itu baik Bapak Ibu, saudara-saudara? Ya, Ebenezer, sampai saat ini, sampai dengan hari ini Tuhan masih menolong kita. Ya, puji Tuhan. Ada banyak peristiwa di tahun 2024 Bapak Ibu, saudara-saudara ya. Tidak semua peristiwa itu menyenangkan ya, tidak semua peristiwa itu sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi apapun itu, bukankah saudara dan saya masih bisa mengatakan berkali-kali Tuhan boleh menolong saya, pemain keyboard dia selalu akan ada di tempat. Kayak pendeta terkenal gitu loh, khotbah terus diiringi gitu ya. Jangan tegang-tegang tuh Bapak Ibu ya. Di rumah sudah tegang, di pekerjaan gitu ya Pak Arif ya, menjelang akhir tahun. Banyak target ya Pak Om Yudi, Om Han yang harus ngingoni karyawan ya, target-target yang harus dicapai dan sebagainya. Nah, boleh ya nyanyi lagu itu? Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada. Iya, naik lagi. Yuk kita berdiri sama-sama ya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Amin. Nggak usah tutup mata dulu penyembahan. Saya hanya mau katakan, coba lihat di kiri kanan panjenengan, katakan Tuhan Yesus itu setia.
Haleluya. Ya, aduh kasihan yang di kiri kanan ndak ada bolong. Iya. Oh terus berdiri bersama saya? Gak gelem ya lungguh. Monggo pinarak nggih. Nah, saudara-saudara sampai hari ini Tuhan Yesus tetap setia. Amin ya. Haleluya. Nah, kita memasuki bulan ke-12 di minggu yang kedua di bulan Desember, bulan Natal. Jadi hari ini firman Tuhan berbicara tentang palungan. Nah, saudara-saudara, oleh anugerah Tuhan saya pernah melihat palungan yang pernah diperkirakan dipakai oleh Tuhan Yesus, walaupun itu replika. Tapi setidaknya kira-kira gambaran tentang palungan itu lebih jelas akhirnya di pikiran saya. 2 kali ke sana dan akhirnya puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, yang kedua bersama dengan Ibu Gembala. Nah, saya pikir gambaran tentang kandang domba itu ya seperti umumnya kita ya. Nek jenengan kagungan rumah lantas tidak mungkin lah namanya kandang itu ditaruh di depan. Walaupun di beberapa desa saya pernah melihat kandang itu ditaruh di depan, tapi umumnya kan di belakang ya, agak jauh sedikit dari rumah, tapi tempat yang datar seperti rumah kita pada umumnya hanya berjarak supaya tidak bau gitu nggih. Nah, jelas itu bukan tempat yang disediakan untuk seseorang melahirkan. Jelas jauh. Saya tanya dulu di antara jenengan yang dulu lahir di rumah sakit, jare mboke lahir di rumah sakit. Sapa nggih? Siapa di antara panjenengan yang lahir di rumah sakit? Ada di antara orang-orang muda di tempat ini yang angkat tangan yang lahir di rumah sakit? Oh iya. Anak kurang aku ya. Empat-empatnya mereka lahir di rumah sakit, puji Tuhan. Yang lahir di rumahnya bidan. Iya. Puji Tuhan. Sing lahir di rumah dukun. Oh iya, puji Tuhan ya, dukun pesugihan. Bukan dukun bayi. Kata mbok saya 53 tahun yang lalu saya dilahirkan di rumah di Amben ya, tempat yang tidak nyaman bagi seorang bayi. Itu mbok saya ngendikan begitu ya. Tapi saya bersyukur saudara-saudara, dimanapun kita lahir, di tempat di mana kita lahir, paling tidak itu tempat yang cukup layak buat seorang bayi dilahirkan. Tapi ketika kami melihat palungan, tempat di mana Tuhan Yesus pernah dilahirkan, saudara-saudara, itu sebuah tempat yang ternyata di bagian bawah. Ya, jadi ketika kami mau melihat palungannya Tuhan Yesus, mesti jalan dulu, agak sempit jalurnya, tapi ke bawah sekali, di tempat yang cukup pengap. Hampir tidak ada oksigen, ya jelas ada, ya, tapi itu tempat yang sama sekali agak jauh dengan pandangan kita sebagai orang Jawa. Rasa-rasanya itu lebih jauh dari tempat di mana pemilik dombanya, pemilik ternaknya tinggal gitu. Jadi itu tempat yang sedikit lebih dalam. Nah, saudara-saudara, itu tempat yang sama sekali tidak layak untuk dilahirkannya seorang bayi. Tapi Alkitab kita mempersaksikan bahwa Bapak kita, ya, Sang Khalik pencipta alam bumi dan segala isinya, memilih sebuah kandang sebagai tempat kelahiran putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, tempat makan binatang. Kalau lihat dari higienisnya, jelas ini tidak higienis. Bisa jadi menjadi sumber penyakit karena jelas tempat yang sangat kotor ya. Justru disitulah Tuhan Yesus harus lahir, padahal Dia adalah Allah sendiri. Turun ke muka bumi ini, menjelma menjadi manusia, Filipi pasal 2, 5-8, dengan sengaja Dia mengosongkan dirinya. Dengan sengaja Dia tidak menggunakan kuasa keilahiannya, hak-hak keilahiannya sebagai seorang Allah, tetapi memilih menjadi seorang manusia di strata yang terendah, bahkan menjadi seorang manusia yang Dia harus taat sampai mati di kayu salib. Saudara, ini bukan cara-cara yang umum, cara sing ndak umum ya. Cara yang kalau bisa dihindari,
Tapi ini kontras banget antara Allah yang memiliki segala sesuatu, rela menjadi manusia, ya, yang kaya menjadi miskin, yang berkuasa menjadi sangat terbatas, dan jalur seperti ini, jalan seperti ini diizinkan oleh Allah Bapanya. Kalau secara pemikiran manusia, ya, secara pemikiran manusia memang betul Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai 5, ya, Maria dan Yusuf ini harus mengikuti sensus. Dia harus kembali ke Bethlehem, ya, sebagai penduduk Bethlehem untuk mengikuti sensus. Rekayasa manusia memang demikian, ya. Kemudian yang kedua, firman Allah mengatakan tidak ada tempat bagi Yesus, tidak ada tempat bagi Maria dan Yusuf waktu itu. Untuk mereka harus melahirkan, untuk Maria melahirkan anaknya yang bernama Yesus Kristus, Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, ya. Tidak ada tempat penginapan sama sekali. Yang kedua, ada sensus. Itu jelas nggih, dua hal ini dalam rekayasa manusia. Tapi sebenarnya dalam skenario ilahinya Tuhan, Allah Bapa memang menghendaki Yesus Kristus anaknya yang tunggal harus lahir di sebuah tempat yang disebut palungan, yang sama sekali tidak layak bagi seorang bayi harus dilahirkan. Ini aneh, ya. Ini bukan sebuah keterpaksaan, tapi dalam skenario ilahinya Allah Bapa kita harus demikian. Nah, kenapa sih Bapak Ibu, ya? Apakah kita boleh melihat alasannya Bapak itu loh? Kenapa sih Bapak harus mengizinkan Yesus lahir? Sebenarnya Yesus kan bisa, ya, dilahirkan di sebuah istana. Apa sih susahnya? Yesus dilahirkan minimal lah di sebuah tempat penginapan waktu itu. Apa sulitnya? Tapi mengapa Allah harus menskenario hal ini? Pasti ada alasan. Nah, hari ini kita akan melihat dalam Lukas pasal yang kedua, Bapak Ibu, ya, Lukas pasal 2. Nah, yuk kita lihat apa yang terjadi, ya. Nah, saudara-saudara, di catatan saya Lukas pasal yang kedua, ya. Yuk kita lihat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kemudian lihatlah apa yang firman Allah katakan kepada para gembala, ayat ke-10, ya. Atau mulai ayat 8 dulu. Di daerah itu, Lukas pasal 2, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jenengan melihat ada sesuatu yang berbeda. Jenengan kalau melihat peternak-peternak biasanya pagi, siang, sore atau malam? Ngingoni wedhus itu loh. Pagi dicul wedhuse, ya, di padang gurun. Tapi Alkitab ini mengatakan malam, ini tidak salah. Karena mereka bermalam memang, ya, bermalam. Jadi mereka tidak pulang ke rumah, tapi mereka sengaja bermalam. Mereka menggembalakan kambing domba ternaknya dan seterusnya. Nah, tiba-tiba di malam itu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, para gembala ini, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Yang dituju oleh malaikat bukan seorang raja, bukan seorang nabi, bukan seorang hakim, tapi para gembala. Hari ini firman Tuhan katakan, telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin yang terbaring di dalam palungan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, rupanya ini kata kuncinya, bagimu. Ini khusus, ya, bagi para gembala. Jadi bukan sebuah keterpaksaan, itu jelas. Meskipun secara manusia
Yesus ini harus lahir di palungan oleh karena dua hal. Pertama, Yusuf dan Maria harus kembali ke Bethlehem, sebuah kota kecil, kota roti namanya, Bethlehem, untuk mengikuti sensus. Yang kedua, karena tidak ada tempat penginapan, semuanya sudah penuh tempat penginapan, ya. Dan maka mereka harus lahir di palungan. Tapi lepas dari semua skenario yang dibuat oleh manusia ini, Tuhan Allah kita punya rancangan yang jauh lebih indah dibanding yang dipikirkan oleh manusia. Dia harus lahir di sebuah palungan. Dan kabar pertama yang mendapat kabar gembira adalah para raja, betul? Para hakim, para nabi, betul? Tidak, tetapi para gembala. Jenengan harus tahu stratanya gembala ini seolah-olah kalau dalam strata sosial dia tidak diperhitungkan. Masih ingat ketika Samuel harus datang kepada Isai, ya, Samuel ini seorang hakim, seorang nabi yang diurapi Tuhan. Dia diminta oleh Tuhan untuk mengurapi salah satu dari anaknya Isai untuk menjadi raja Israel yang kedua, pengganti Saul. Maka tidak heran Samuel melihat Eliab yang tinggi besar, melihat saudara-saudaranya, ya, ada 11 orang, semuanya tinggi besar, tegap, karena pada dasarnya mereka adalah tentara-tentara. Siapa sih yang tidak kepingin pasti kita berkeinginan lah, ya, kalau ya nek jenengan kepingin punya mantu, ya nek iso mantu nih sing halo, siapa yang ngomong tadi ya? Ada suara dari mana tadi? Tinggi besar, dhuwur dan sebagainya, ya. Pengen punya anak begitu kan bangga, ya, punya anak tinggi besar, dhuwur, wanteng, lantas badannya body gitu, ya. Kayak saya dulu kan sempat, ya Om Han, ya, kita akan di zaman kita dulu sempat sispek, ya ditulisi digambari, sekarang one pack. Ya, nah saudara-saudara, siapa sih tidak kepingin punya model kayak begini, ya? Samuel sendiri matanya terkelabui, padahal dia seorang nabi besar, dia seorang imam yang diurapi oleh Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan harus mengatakan, manusia melihat apa yang kelihatan, tapi aku melihat hati. Ketika 11 anaknya Isai sudah maju diseleksi oleh Samuel, berkali-kali Samuel harus mungkin sangat hati-hati untuk memilih. Dan rasa-rasanya di pandangan matanya tidak ada yang lebih pantas, ya. Tapi Tuhan ngomong, bukan ini yang saya urapi. Dan Samuel harus bertanya kepada Isai, masih adakah anakmu? Isai baru ingat, loh iya, aku kan sik duwe arek anak satu, ya. Oh iya, masih ada satu, tapi dia sedang menggembalakan kambing domba. Jenengan bayangkan, bapaknya sendiri, orang tuanya sampai lupa kalau punya satu anak lagi. Hanya karena anak ini bertugas menggembalakan kambing dombanya. Artinya tidak diperhitungkan, ya, tidak masuk di hitungannya. Memang strata seorang gembala itu rendah sekali di mata masyarakat Yahudi. Jenengan tahu, ya, orang-orang Yahudi itu orang-orang yang sangat-sangat pinter. Memang dikarunia oleh Tuhan, namanya juga bangsa pilihan. Orangnya pinter-pinter. Nek jenengan tindak ke sana, ya, sekarang sudah sudah mendiaspora karena mereka sudah kawin campur, ya, dengan banyak suku. Tapi kalau lihat gambaran aslinya, wayu-wayu, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, sing wedok ayu-ayu, sing lanang yo ganteng-ganteng. Ya, rodok kulitnya agak enggak sawo matang sih, ya lebih bersih lah. Kayaknya di tengah-tengah kita termasuk saya tidak ada, ya, yang model-model kayak gitu, ya. Wis ora apa-apa diterima, ya, nasibe kita, ya. Ya puji Tuhan, ya. Tapi rasa-rasanya tidak ada, ya, yang seorang gembala itu seorang yang tidak diperhitungkan, ya. Tapi saudara-saudara, pada akhirnya
muncullah si yang namanya Daud yang jauh lebih imut, yang mungkin badannya agak kurang terawat, ya, karena dia seorang gembala yang harus tidur malam menjaga kawanan ternaknya. Di Mesir itu waktu kami ke sana ada yang namanya suku Bedui, ya, bukan Baduy, Bedui, ya, itu suku yang nek kelamben itu double, bisa 2 sampai 3 kali 3 baju dia pakai semua. Bagian luarnya adalah jubah, ya. Yang lebih luar biasa adalah Oratawadus, suku Bedui, beneran, ya. Jadi waktu kami mendekat di Mesir, aduh baunya minta ampun, ya. Tapi yang kami heran, dari ujung kaki, ya, di kaki Gunung Sinai sampai ke puncak dia jalan kaki, kami naik onta, ya. Jadi sekuat onta sekuat itu pula suku Bedui. Itu cukup tinggi karena sekitar kita kira-kira 1750 meter. Itu 1 kilo 1,75. Nek jalan kaki datar no problem. Cuman masalahnya ini mendaki dan terjal sekali. Ya. Begitulah gambarannya seorang yang namanya Daud barangkali. Walaupun Alkitab mengatakan wajahnya imut, pipinya kemerah-merahan. Ya, kayak saya begini imut, ya. Imut amit-amit. Sing mburi wis ngomong, aku dirasani amit-amit. Ya. Nah, saudara-saudara, itu gambaran tentang Daud, tidak diperhitungkan sama sekali. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ceritanya pasti akan berbeda. Kalau Yesus harus lahir di istana, Yesus lahir di tempat penginapan, tapi dalam skenario ilahinya Tuhan, Yesus harus lahir di palungan, di kandang domba. Dan orang yang pertama yang mendengar kabar gembira, kabar sukacita adalah para gembala. Mungkin itu alasannya Tuhan mengapa Yesus harus lahir di palungan. Supaya orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang yang tersingkirkan, orang yang termarginalkan, orang yang dianggap hina, mereka mendapat kabar sukacita yang pertama ini, bahwa Yesus itu milik semua orang. Buktinya telah lahir bagimu seorang manusia, seorang putra tunggal Allah, ya. Dan ini kabar sukacita bagi semua orang, tapi orang yang pertama yang mendengar adalah gembala-gembala. Itu Tuhan kita, itu hatinya Allah kita yang tidak pernah membedakan siapa panjenengan dan saya, ya, supaya semua orang mendengar. Justru ini kabar sukacita bagi para gembala. Tidak kepikir, saudara-saudara. Di mata Tuhan tidak kepikir, di mata kita tidak kepikir, ya. Jadi kalau ada orang Kristen yang masih suka memilah-milah, ya, nek sing sipit ketemu sing sipit, sing kuning ketemu sing kuning, sing ambune wangi ketemu sing ambune wangi, ora gelem kumpul yang lain, ya pasti itu bukan hatinya Tuhan. Tidak kayak gitu. Tuhan itu mau menerima semua kita apa adanya, ya. Salaman dong satu sama lain, katakan aku mengasihimu seperti Tuhan mengasihiku. Ora nek sungkane blas, ya. Mas Fian salaman gugem tangane Mbak Esther, aku mengasihimu, ora dicul-culi bojomu ning mburi. Nah, saudara-saudara, jadi bayi yang dilahirkan di istana itu menandakan dia keluarga kerajaan. Bayi yang dilahirkan di rumah bersalin itu menunjukkan keluarga yang terhormat, ya. Bayi yang dilahirkan di rumah biasa seperti penginapan adalah tanda bagi keluarga yang sederhana atau kebanyakan. Tapi bayi yang lahir di palungan itu tanda bagi orang-orang yang tersingkirkan, diperhatikan, diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara, Tuhan kita itu hebat, ya. Berkali-kali pujian tadi mengatakan berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada,
Yesus setia. Pujian ini nampaknya biasa saja, kalimatnya juga lebih biasa. Tapi minggu kemarin ketika saya menaikkan pujian ini, saudara-saudara, khotbah belum berlangsung, baru mau khotbah. Rasanya saya tidak kuat, hadirat Tuhan bekerja di Immanuel ya kemarin. Jadi setelah pujian ini dinaikkan, dinyanyikan, saya undang jemaat-jemaat Tuhan yang belum khotbah, yang hari itu mungkin mereka rasa ini perjalanan hidup yang cukup berat hari ini. Mungkin ada pergumulan dan hampir separuh jemaat maju. Mereka bersama-sama nikmati hadirat Tuhan. Pujiannya biasa saja sebenarnya. Tapi bukankah sampai hari ini saudara mengingat berkali-kali Tuhan sudah menolong kita. Berkali-kali saudara rasanya hampir putus asa. Tapi berkali-kali itu itulah Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita. Berkali-kali kadang kita nyakiti hatinya Tuhan. Berkali-kali pula Tuhan terus mau menerima kita apa adanya. Sama dengan kabar sukacita ini. Ya. Tuhan itu datang buat semua orang. Termasuk orang-orang yang tersingkirkan seperti para gembala ini. Jadi peristiwa Natal itu peristiwa yang sangat menggembirakan. Bukan hanya bagi keluarga kerajaan. Bukan hanya bagi keluarga terhormat. Bahkan bagi keluarga yang sederhana atau keluarga kebanyakan dan bahkan untuk orang-orang yang tersingkirkan. Ini berita sukacita untuk semua bangsa. Para pencuri, para perampok ya disamaartikan dengan para gembala, sampai seperti itu strata yang diberikan oleh orang-orang Yahudi kepada kepada para gembala. Orang Yahudi itu terkenal pintar, orang Yahudi terkenal dan mereka sangat-sangat kaya. Ya, rata-rata. Jadi mereka orang-orang yang merasa gembala itu orang yang hina. Tapi justru untuk mereka Tuhan datang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya tidak panjangkan firman Tuhan, tetapi ingat ya, Tuhan kita ini untuk semua orang. Berita Natal ini berita yang sangat menyukacitakan bagi semua orang. Ya, ayo investasikan hidup kita, keuangan kita. Saya bersyukur saudara, ada target yang sudah terpenuhi di Natal. Halo panitia Natal. Mereka orang-orang muda yang dipercaya oleh gereja. Bukan berarti yang sudah lebih senior tidak dipercaya, bukan. Justru kita menolong mereka, untuk mereka juga harus dipersiapkan ya. Ya, jadi mari kita akan dukung mereka Bapak Ibu saudara-saudara, karena mereka lah satu kali yang akan menggantikan kita. Ya. Ada yang main tamborin ibu-ibu yang Yeswani sudah 45 tahun ke atas masih main tamborin, ada di sini? Ada. Katanya 27 sampean wingi, tapi sebelum Masehi. Ya. Puji Tuhan. Di Immanuel saya cegah ibu-ibu yang usianya 50 tahun ke atas untuk main tamborin. Takutnya saya mereka muter enggak ngerti kembali ke porosnya, jadi munyer. Ya, namanya juga ibu-ibu. Ya sudah waktunya, beri kesempatan untuk orang-orang muda. Mereka juga mau berkarya buat Tuhan. Ya. Ini sudah saat dan sudah waktunya. Ayo kita beri kesempatan orang-orang muda kita dukung mereka ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur ya Natal kita ini dananya sudah terpenuhi ya, panitia. Ketua panitia siapa ya? Oh enggak datang. Oke. Puji Tuhan. Di Immanuel masih lumayan kurangnya. Masih kurang 10 jutaan ya. Tapi punya keyakinan, sama-sama punya keyakinan. Tuhan pasti akan sediakan, Tuhan pasti akan tolong tepat pada waktunya. Karena Natal ini bukan bicara tentang kita ya, tetapi tentang Tuhan kita. Yang kita rayakan Tuhan kita. Ya, investasikan keuangan kita. Puji Tuhan kemarin ya, Mbak Suci dan Bapak Ibu yang lain yang ada di Gang 8. Oh, puji Tuhan, ditunggu-tunggu rupanya sama anak-anak. Santa Claus kita harus tahu ya, kita sebenarnya punya orang yang bakatnya luar biasa. Saya kelihatannya merasa Mbak Esther lebih cocok jadi Santa Claus daripada pemimpin pujian. Ya, jadi nanti kalau memimpin pujian pakai baju Santa Claus jauh lebih menarik ya. Dan itu menarik sekali buat anak-anak. Investasi keuangan,
duit 15.000, 20.000 untuk satu paket. Nek dihitung-hitung ya lumayan ya, dikalikan 60, 70 ya lumayan besar itu. Tante bungkusi dewe setiap hari dan ya. Apa sih yang mau diseberangkan? Sebenarnya bukan seberapa uangnya, tidak ada artinya ke uangnya dibanding jiwa-jiwa. Saya tidak tahu nanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi yang jelas saudara-saudara, setiap rupiah yang saudara dan saya tabur, pasti kita akan menuai hasilnya. Apa yang saudara tabur, saudara akan tuai. Tuhan tolong kita ya. Jadi Natal adalah berita sukacita, bukan hanya bagi orang-orang yang merasa dirinya terhormat. Bahkan orang-orang yang merasa dirinya, aduh saya tidak bisa berbuat banyak untuk Tuhan, saya hanya orang sederhana dan sebagainya. Tuhan datang untuk saudara, Tuhan mau pakai saudara, siapapun saudara dan saya ya. God bless you all, Tuhan memberkati kita semua. Yuk kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Bisa naik satu lagi ya. Saya tidak terlalu hafal pujian tadi, tapi tolong ditampilkan ya. Kita naikkan pujian itu ya Bapak Ibu, saudara-saudara, refnya saja. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Sedang berhadapan dengan Tuhan. Saya percaya Yesus ada di tempat ini. Yesus hadir di tempat ini. Firman Tuhan ini bukan kebetulan. Hadirat Tuhan bukan kebetulan ada di tempat ini. Memang ibadah ini milik Tuhan. Saudara dan saya, siapapun saudara, ingat kembali 11 bulan lebih kita sudah melewati tahun 2024 sampai dengan hari ini. Ingat kembali peristiwa-peristiwa yang saudara pernah alami bersama dengan Tuhan. Ada saatnya jatuh bangun kita dengan Tuhan. Ada saatnya saudara dan saya mungkin berubah setia dengan Tuhan, dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita pernah begitu jauh rasanya dari Tuhan. Tapi yang penting saudara dan saya mengingat kembali, berkali-kali saudara dan saya jauh dari Tuhan, berkali-kali pula hati Tuhan terus terbuka, tangan Tuhan terus terbuka untuk menerima saudara kembali. Berkali-kali kita mengalami kejatuhan, berkali-kali pula Tuhan akan menopang saudara dan saya. Kasih-Nya begitu dalam untuk saudara dan saya. Dia rela lahir sebagai seorang manusia di strata yang terendah, bahkan di palungan, di sanalah Yesus harus dilahirkan. Ketaatannya membawa dia ke pintu, ke salibnya, dan membuat dia mati di sana untuk menebus saudara dan saya dari dosa-dosa. Maka apa yang
saudara dan saya pikirkan, yang saudara dan saya butuhkan, yang Tuhan tidak mampu Tuhan lakukan, tidak mungkin saudara-saudara. Dia begitu mengasihi dan mencintai saudara. Maka jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Ingat kembali pertolongan Tuhan sampai dengan hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada. Bukankah Dia Allah yang setia? Saya berdoa, Sadrak, Mesak, Abednego pernah mengatakan kepada Raja Nebukadnezar ketika dia dipaksa untuk menyembah patung Nebukadnezar, seandainya Allah yang kami sembah, kami layani, sanggup menolong kami, Dia pasti akan melepaskan kami dari dapur perapian. Tapi seandainya Dia tidak menolong kami, sekali-kali kami tidak akan pernah menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Saudara bisa mengatakan hal yang sama kepada Tuhan pagi hari ini. Sekalipun Tuhan tidak mendengar doa saya, sekalipun Tuhan tidak menolong saya sampai hari ini, saya mau tetap mengikut Tuhan. Saya mau tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi dengan hidup saya. Saya tidak akan protes Tuhan. Saya tidak akan menyalahkan Tuhan. Saya akan terus mengikut Tuhan. Kalau itu terjadi dengan hidup saudara, bolehkah saudara mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan hari ini? Sekalipun Tuhan tidak menolongmu, doamu tidak terjawab sampai menjelang akhir tahun 2024, engkau mau tetap katakan kepada Tuhan, sekali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada. Yesus setia. Sementara pujian ini dinaikkan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali. Kalau saudara rindu untuk didoakan bersama-sama, saudara boleh maju ke depan. Saya percaya Tuhan mendengar doamu hari ini. Tuhan melihat kedalaman isi hatimu. Tuhan melihat janjimu di akhir tahun 2024 ini. Engkau mau terus setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Engkau mau setia kepada Tuhan.
percaya kepada Tuhan. Berkali-kali kau kuat Itu yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. dalam rasa Dia mengenal sakit. setiap tetes air matamu. Yesus tahu, Setia. sebab Dia setia. Dia setia. Berkali-kali kau berkali-kali kau kuat dalam lembah kelam, dalam lembah Engkau kelam. ada. Engkau ada. Mari bersama katakan, Yesus setia. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terus bekerja, berkaryalah dalam hidup kami. Kami tidak mau berhenti, kami tidak mau menyerah. Sebab memang Tuhan tidak pernah menyerah dengan hidup kami. Ampuni kami kalau di sepanjang tahun 2024 ini kami sering kali mengalami kegagalan, kejatuhan, bahkan kekecewaan kepada Tuhan, kepada hidup ini, kepada orang-orang di sekitar kami, atau mungkin bahkan kepada gereja. Tuhan, yang kami tahu semua harus terjadi, semua harus kami lewati, semua dalam seizin dan dalam pengendalian Tuhan. Kami percaya semuanya untuk kebaikan kami, dan terlebih di atas semua hal, semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur, berdoa di dalam nama Yesus. Amin, amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kita semua menikmati hadirat Tuhan pagi ini. Mari kita akan mempersiapkan diri, memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Minta tolong yang bertugas. Oke, Mbak Dewi berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mengurapi setiap kami. Setiap pergumulan yang kami bawa pada pagi hari ini Tuhan akan pulihkan. Bila sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati buat tangan-tangan yang sudah memberi. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan dan bisa menjadikan kerajaan kami yang ada di gereja-Mu ini menjadi kerajaan yang luar biasa Engkau pakai dan mendapatkan jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Engkau akan memberkati berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hanya
sudah diberikan untuk Tuhan. Terima kasih saudara-saudara yang sudah melayani pagi ini. Boleh berikan tepuk tangan untuk semangat mereka. Kiranya Tuhan yang akan memberkati dengan kekuatan setiap harinya. Di pengumuman kita seminggu ke depan, yang pertama saya mau menyampaikan agenda hari ini. Ada 4 agenda di hari ini, ternyata setelah ibadah raya masih banyak agenda. Yang pertama, sebentar lagi jam 10 ada Ecclesia Kids. Minta tolong papa mama putra putrinya bisa diantarkan ke gereja supaya mereka bisa berlatih untuk menampilkan yang terbaik di hari Natal nanti. Kemudian nanti ada tim opening untuk perayaan Natal gereja akan berlatih setengah 1 di gereja. Kemudian jam 2 dilanjutkan akan ada latihan untuk perayaan ibadah Natal. Kemudian nanti jam setengah 7 malam hari ini juga ada latihan kaum wanita di rumahnya Ibu Suci. Jadi monggo seluruh ibu-ibu ya Tante Esther, seluruh ibu-ibu kaum wanita nanti boleh bersama-sama hadir jam setengah 7 malam di rumahnya Ibu Suci karena akan bersama berlatih untuk perayaan Natal juga. Jadi kiranya Tuhan akan memberi kita kekuatan kesehatan karena ternyata di hari ini saja gerejanya juga cukup padat kegiatan begitu nggih. Kemudian dalam seminggu ke depan juga hari Senin sampai hari Jumat tetap ada doa pagi setengah 5 pagi. Ada informasi tanggal 28 Desember tepatnya hari Sabtu ada Natal Youth Wilayah. Untuk informasi mengenai tempatnya dan jamnya akan menyusul. Itu saja. Mengingatkan kembali untuk perayaan Natal di tempat kita hari Sabtu 21 Desember kurang 2 minggu lagi. Mari kita persiapkan diri untuk menjaga kesehatan dengan baik di tengah cuaca hujan seperti ini. Sepertinya tiap hari ya di Blitar ini hujan deras karena dulu waktu saya di Surabaya beberapa minggu yang lalu di sana belum hujan tapi di sini sudah duluan. Dan saya tuh dapat info dari Tante Dede setiap hari di sini hujan. Walaupun mungkin kadang deras, kadang cuma ngerecih, tapi kita harus tetap jaga kesehatan di mana-mana. Jangan lupa berdoa, jangan lupa bawa jas hujan supaya ndak kemeng sirahnya kehujanan. Supaya kepalanya ndak kemeng-kemeng waktu kehujanan. Kita tetap jaga kesehatan, minum vitamin. Kalau yang merasa tubuhnya kurang fit, kita doping dengan vitamin, makan makanan yang sehat. Itu saja pengumumannya. Mari kita yang sudah mengambil bagian dengan janji iman masih ditunggu sampai hari H. Jadi jangan khawatir, kalau masih ingin memberkati juga kami masih terbuka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Om Markus. Nah Bapak Ibu saudara-saudara rekan gembala minta tolong J hari ini mungkin disertai dengan beberapa panitia Natal. Sebentar kita akan langsung ke GOR J untuk cek lokasi karena untuk masuk ke sana mesti ada aksesnya. Artinya kalau saya enggak di situ jenengan enggak bisa masuk orang luar. Jadi nanti kita sebentar saja melihat ke sana untuk cek lokasi. Syukur-syukur setelah itu perut kita lapar bersama dan kita bisa makan bersama. Boleh lah ya. Sego pacar sih enak lo ya. Oke. Baik, puji Tuhan. Tidak ada yang lain. Terus bersukacita di dalam Tuhan. Oke, mari kita akan berdiri bersama-sama. Tuhan tolong kita, J. Haleluya. Mari kita akan bersyukur untuk anugerah Tuhan yang hebat hari ini. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, Kau yang besar.
kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, kami sungguh berterima kasih. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu yang hadir pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan menolong, memberkati semua kami, diberikan kami kesehatan dan kekuatan dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kami juga mendoakan untuk setiap usaha pekerjaan umat-Mu, diberkatilah mereka, bahkan sampai ke kebutuhan-kebutuhan yang mereka tidak pahami, mereka tidak ketahui, karena Engkau mengenal kami jauh lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Tuhan, diberkatilah anak-anak dalam studi mereka, membangun masa depan mereka. Diberkatilah lumbung-lumbung setiap umat-Mu yang ada di tempat ini, keluar masuk kami dari rumah kami, dimanapun kami berada, kami dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan pulang. Setiap persembahan yang kami persembahkan pula Tuhan berkati, supaya ini bisa menjadi sesuatu yang berguna buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum pulang, terimalah anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dan pertolongan di dalam Yesus Tuhan kita, dan Allah Roh Kudus menyertai, memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Mari semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan